Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan memaparkan tentang hasil penelitian kami yang berjudul efektivitas pesan dakwah pada masa COVID-19. Ini anggotanya. Lalu metode pendekatan penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan penilaian kualitatif dengan tujuan dapat mempresentasikan karakteristik penilaian secara baik sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Itu pertama, yaitu penelitian dakwah. Ditinjau dari sudut etimologi atau bahasa, dakwah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan, ajakan, ataupun seruan. Menurut ilmu tata bahasa Arab, yaitu kata dakwah berbentuk isim masdar yang berasal dari fi'il atau kata kerja, yaitu da'a yad'u da'watan, yang artinya memanggil, mengajak, atau menyuruh. Perintah berdakwah ini terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 16 yang berbunyi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 16. Pengertian psikologi dakwah. Psikologi dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku lahiriah manusia dengan menggunakan metode observasi secara objektif seperti terhadap perangsang atau stimulus dan jawaban atau respon yang menimbulkan tingkah laku. Titik perhatian psikologi dakwah kepada pengetahuan tentang tingkah laku manusia. Nah, pengetahuan ini yaitu mengajak kita kepada usaha mendalami dan memahami segala tingkah laku manusia di lapangan hidupnya, belakang kehidupan psikologis. Dengan memperhatikan faktor-faktor perkembangan psikologis beserta cirinya, maka pesan dakwah yang disampaikan oleh dai nantinya akan dapat meresap dengan sukarela serta dengan keyakinan sepenuhnya, karena hal tersebut benar-benar dapat menyentuh serta memuaskan akan kebutuhan hidup rohaninya. Psikologi dakwah terhadap kontroversi Habib Rizik Syihab. Nah, di sini pada tanggal 16 November 2020 bahwa Satpol PP di Jakarta telah memberikan denda sebesar maksimal 50 juta akibat menggelar acara yang menimbulkan kerumunan. Antisipasi penyebaran COVID-19 ini, sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, BNPB ini juga membagikan 10.000 masker dan 10.000 hand sanitizer di peringatan sekaligus acara pernikahan Putri Habib Rizik Syihab. Namun, kegiatan ini tetap mengumpulkan banyak massa dan menjadi sorotan publik. Nah, menurut ini dalam acara pernikahan Habib Rizik Syihab pada situ, menurut Habib Hanif Alatos, perwakilan keluarga Rizik Syihab mengatakan, kami telah mendapat surat tersebut dan kami memaklumi atas sanksi tersebut meskipun panitia telah meminta umat untuk menjaga protokol, namun antusiasme terlalu besar karena kami sudah membayar denda. Nah, walaupun begitunya, ya beberapa pihak itu cukup menyayangkan mengapa hanya diberi denda, sedangkan selama ini telah menggaungkan
protokol kesehatan yang sebegitu kuatnya. Bahkan ini menurut dokter kita yang diwawancari dalam video, itu beliau menyayangkan hal ini bisa terjadi padahal DKI Jakarta masih dalam kondisi PSBB transisi. Apalagi hal tersebut ini dilakukan oleh tokoh agama. Nah, kerumunan yang terjadi, ada kilas balik ke kasus lain, itu kerumunan yang terjadi pada pendaftaran Rakabumi Raka sebagai calon wali kota. Polisi itu adalah wewenang Bawaslu. Dijelaskan pada konferensi pers yang dilakukan oleh Korempenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono, mengatakan bahwa kalau pilkada secara konstitusional diatur oleh peraturan perundang-undangan, kita berharap pilkada bisa berjalan sesuai rencana, lancar, dan masyarakat pun juga berperan dengan catatan menjaga protokol kesehatan. Polri dengan bersama TNI serta pemerintah daerah melakukan patroli bersama dan menertibkan dan membubarkan kerumunan yang ada pada sekarang ini, termasuk pada saat masa pilkada berlaku. Nah, hal ini itu sangat disayangkan, terlebih karena dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh publik. Ini menjadi evaluasi bersama bahwa penegakan protokol kesehatan harus lebih ditegaskan kembali agar hal-hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Sehubung dengan materi yang didiskusikan bahwa dalam berdakwah, setiap pendakwa mempunyai ciri khas yang berbeda agar diterima oleh masyarakat. Namun, yang dilakukan oleh ketua FPI tersebut sudah tidak bisa ditolerir lagi, karena ya saat itu keadaannya masih PSBB transisi. Hal ini terjadi sejak kerumunan yang terjadi di bandara untuk penjemputan beliau, lalu kerumunan yang terjadi pada saat Maulid Nabi dan acara pernikahan putrinya yang mengundang banyak massa. Nah, kondisi psikologi dakwah dari Manu terhadap kasus Habib. Secara psikologis, senyatanya gitu, perilaku manusia lebih besar dipengaruhi oleh apa yang dilihat hingga mencapai 83% derajat tahun 1983. Nah, seperti halnya tablik akbar kemarin banyak dilihat di media massa pun, banyak masyarakat yang berkerumun dan tidak memakai masker saat acara tablik berlangsung. Ini akan membuat para baru berpikir bahwa COVID-19 itu tidak ada, bahkan ya diragukan gitu. Akibatnya nanti mereka menjadikan acara mereka untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, hasil penyelidikan gitu, terhadap kasus Habib Rizik Syihab, nah, yaitu pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan massa. Simpatisan Rizik Syihab bermula dari penjemputan Habib Rizik Syihab yang tiba di Indonesia, yang itu di bandara. Saat itu banyak masyarakat berkumpul di bandara dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Kejadian ini berulang pada saat Habib Rizik Syihab mengadakan acara peringatan Maulid Nabi di Petamburan dan tablik akbar di Megamendung. Kini Habib Rizik Syihab pun telah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran protokol kesehatan oleh Polda Metro Jaya. Walaupun begitu, ya kita tetap mendoakan untuk beliau, semoga tetap diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan dimanapun beliau berada. Karena sebagaimanapun beliau tetaplah zuriyah
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau keturunan langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut tetap menghormati beliau. Nah, akhir kata, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sekian dari saya, dari kami seharusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.